Better on Bedrock sesuai namanya, modpack ini membuat micro bedrock jadi better. Contohnya akan ada tools baru, peralatan baru, bahkan bangunan baru dan juga ada biome baru. Dan aku akan bertahan hidup selama 100 hari di modpack ini. Dan juga aku hanya punya satu tujuan di dunia ini, yaitu mengalahkan naga. Karena dengan mengalahkan naga itu artinya aku telah mengalahkan semua bos yang ada di dunia ini. Inilah 100 hari di Minecraft Better on Bedrock. Assalamualaikum teman-teman. Kalian lihat nih, ada 4 item baru di hotbarku. Karena aku tidak tahu fungsinya untuk apa, jadi aku buang saja. Seperti biasa, mengawali hari dengan mengambil kayu, mengambil batu, lalu membuat peralatan dari batu. Tidak lupa aku juga mengambil beberapa ore yang aku lihat di dalam gua ini. Aku juga sering diganggu, tapi aku berhasil mengatasinya. Ini iron kita ambil juga lah ya. Ih, kok nggak bisa diambil? Oh, aku tahu. Katanya kalau kita harus mengambil iron itu menggunakan pickaxe copper. Jadi kalau pakai pickaxe cobblestone itu nggak bisa cuy. Makan dulu. Nah, kita cek ini. Ada 3 nih, pas nih untuk buat pickaxe. Langsung kita buat pickaxe-nya. Bikin stick dan taruh sticknya 2 seperti ini dan taruh kopernya. Lah, kok nggak jadi? Bagaimana cara buatnya ya? Ya udahlah, nanti aja. Tidak jauh dari gua tadi, aku menemukan sebuah bangunan yang nggak tahu fungsinya untuk apa. Ini bangunan apa ya? Dari kalian ada yang tahu nggak ini bangunan apa, coy? Misi. Wih, live indikator, coy, anjir. Mati gencok. Kematian pertamaku. Jujur aja, modpack ini berat banget. Sampai FPS gua drop mulu. Tempat mati gua malah jadi tengkorak. Kita ambil aja barang-barangnya ya. Bagus banget coy fitur ini. Oke, aku harus balas dendam. Sini ke indikator, naik 3 blok aja. Aku harus mukul dia sampai mati nih. Kita lewatin saja lah ya agar lebih aman cuy. Ada orang? Oh, nggak ada. Kita looting nih. Boom. Wih, lumayan cuy, ada copper pickaxe yang kita gagal buat tadi cuy. Padahal ini ya bentuk copper pickaxe-nya. Wih, anjir, hampir aku mati cuy, kena jumpscare gue. Nah, mati juga kamu. Nih, isinya apa? Wih, ada copper X juga, emerald. Ada kapak copper nih, bagus cuy. Ya, ada makanan juga, lumayan nih, ada beberapa armor. Setelah malam hari, aku pun langsung tidur. Aku pun mati untuk kedua kalinya. Sangat berat banget cuy modpack ini. Ambil aja. Nah, dan aku juga ketemu dengan village yang sangat berguna banget untuk kedepannya. Aku juga meminjam hal-hal yang ada di pertanian mereka ini. Ingat, hanya meminjam. Oke, sudah. Kita tanam lagi lah ya, biar makin banyak nih. Udah. Aku juga membuat salah satu rumah villager menjadi tempat tinggalku untuk selamanya. Karena di video kali ini aku tidak akan fokuskan untuk banyak-banyak ngebuild, tapi mengeksplor dunia ini. Berbeda dengan video sebelumnya mana aku mengeksplor juga, membuild juga. Kali ini karena dunianya lebih baik, jadi aku akan tujuanku untuk mengeksplor lebih banyak. Oke, lanjut untuk meminjam barang-barang dari desa ini. Ada struktur apa nih? Ternyata ada bos cuy. Wih, 2 lagi bosnya. Sulit nggak ya lawan bosnya? Udahlah, kita kabur aja, mungkin aku belum cukup kuat untuk melawan bosnya lah ya.
Tapi suatu saat nanti mungkin bos itu akan mati di tanganku. Oke, untuk selanjutnya aku akan membuat tempat trading hall dan juga tempat berkembang biakan villager. Jadi aku akan membuat tempat lubangnya terlebih dahulu. Nah, tempat untuk villagernya sudah jadi. Selanjutnya mungkin aku akan tinggal taruh pagar aja nih. Nah, udah jadi nih. Sudah taruh pagar, udah ada villagernya, udah ada kasurnya. Villagernya aku dapat dari desa ini ya. Kalau kasurnya juga sama, aku dapat dari desa ini. Cara villagernya agar masuk di dalam tempat ini, aku hanya taruh kasur di dalam, terus villagernya terpancing untuk masuk di dalam karena villagernya ingin tidur sih. Ambil gravel dulu nih agar dapat flint coy. Agar flintnya aku gunakan untuk membuat pekerjaan villager ya. Nah, kita taruh aja lah ya tempat pekerjaannya. Oh ya, awas. Boom. Nah, udah selesai nih pekerjaannya. Nah, taruh lagi. Nah, udah banyak deh pekerjaannya. Bentar. 4 kali 2, 8 nih. Pekerjaannya udah 8. Untuk 8 villager. Dan selanjutnya aku pun memberikan wortel untuk mereka agar mereka bisa berkembang biak. Wih, bisa nih kita menyelinap di dalam ininya cuy. Aku penasaran di atas towernya ini ada apa ya. Naik dulu. Nah, ada apa? Wih, ada ore cuy. Wih, bagus becok. Banyak ore di sini ya. Bisa aku ambil nih. Banyak banget, lumayan kan untuk stok ore kita. Tidur. Keesokan harinya aku pun bertransaksi dengan villager armor agar aku bisa membeli armor diamond nantinya. Saat dia udah level max, dia bisa menjual armor diamond. Tapi di sini aku kekurangan emerald, jadi aku pun memutuskan untuk berpetualang untuk mencari biome spruce. Bangunan apa nih cuy? Sangat berantakan sekali, seperti sudah terbengkalai ya. Setelah berjalan cukup lama, aku pun sampai di biome yang baru. Gue nggak tahu ini biome apa, tapi karena ini memiliki banyak kayu, jadi mungkin aku akan mengambil kayu dari biome ini saja. Meskipun ini bukan biome yang aku cari, yaitu biome spruce ya. Ternyata biome tadi berdekatan dengan sebuah village. Ya, mohon maaf, gue lepas seedernya bentar doang kok. Nanti aku kembaliin lagi. Karena tujuanku untuk mencari kayu bukan menjajah village, jadi aku tidak akan menjajah village ini. Tapi ujung-ujungnya aku jajah juga sih. Dan akhirnya aku pun mendapatkan banyak kayu. Segini harusnya belum cukup ya. Dan setelah aku otak-atik kalkulator, ternyata aku akan mendapatkan emerald segini untuk kayu seperti tadi. Setelah mengambil kayu tadi, aku pun memutuskan untuk kembali ke base. Dan sesampainya aku di base, aku pun langsung tidur. Saat sudah siang, aku pun langsung berbisnis dengan villager untuk mendapatkan emerald. Di sini aku harus menaikkan level villager armor ini menggunakan iron atau besi, tapi aku tidak memiliki iron, jadi aku pun pergi di gua terdekat dan mining. Panas goblok, panas. Kabur. Wih. Setelah mining, aku pun langsung pulang. Dan aku pun bisa mencium udara segar di atas sini. Daripada di bawah kan udaranya gak terlalu segar. Dan inilah hasil dari miningku. Aku pun langsung membakar ironku. Sambil menunggu ironnya matang, aku pun bertransaksi terlebih dahulu dengan villager. Akhirnya masak juga setelah menunggu cukup lama ya. Nah, kita sudah bisa beli nih. Ya, kita naikin lagi levelnya. Wih, udah bisa jual sepatu nih.
Langsung beli nggak sih, Gang? Bikin lagi lebihnya. Udah, nggak cukup emerald kita, Cok. Oke, kita jual beli dengan villager nih. Untuk mendapatkan emerald, untuk kita bisa beli helm diamond tadi, Cok. Yap, akhirnya kita bisa beli helm dari diamond nih. Nice. Dan di hari yang ke-11, aku sudah 50% menuju full diamond armor. Tinggal baju dan celananya saja. Aku pun bertransaksi dengan villager armorer yang terbaru, agar aku bisa dapat baju dan celana diamond. Tapi nyatanya saat dia sudah di level max, dia malah jual sepatu dan helm. Ada buang-buang emerald aja. Tanam yang banyak nih, biar tempat ini menjadi tempat terhijau di dunia. Wih, apa ini, Cok? Wih, ada Westun nih. Kayaknya alat ini yang bisa bikin kita teleport itu kan? Ya, kita ambil aja. Ini akan sangat berguna, cuy. Nah, sekarang nih waktunya untuk aku menjajah village ini, karena sekarang aku langsung menjadi penjajah yang menjajah village ini. Penjajah. Lanjut untuk jalan-jalan lagi untuk mencari biome spruce, melewati lautan, melewati daratan. Wih, capek gue, cuy, jalan mulu. Wih, ini kah? Wih, akhirnya, wih, sampai juga. Wih, bangunan apa ini? Ini bangunan apa, cuy? Baru lihat gue. Ada chest. Buka. Wih, kayaknya ada trap nih, Cok. Coba gali. Tuh kan, ada perangkap. Gue udah tahu, Cok, kalau chest yang ada warna-warna di pinggirnya itu ada perangkapnya. Jadi kalian harus teliti ya kalau lihat chest. Wih, banyak spidernya nih. Harus hati-hati sih. Turun aja. Sepertinya spidernya baik, coy. Kalau malam spidernya jadi jahat, kalau siang spidernya jadi baik. Lanjut aja untuk ngumpulin kayu. Yap, sepertinya segini udah cukup lah ya. Akhirnya sampai juga. Pasang beacon. Namain base. Tuh, jadi deh. Tumbuhin pohon. Sekarang mungkin aku akan ngumpulin kayu lagi ya, agar stok kayu gua makin banyak. Kalau udah makin banyak, otomatis emerald gua akan makin banyak. Sekarang villagernya udah bisa jual celana diamond, tapi emerald gua udah habis. Aku mau beli 3. 1, 2, 3. Nice. Wih, ngelag lagi, meledak lagi. Tai. Kalian bisa lihat, armorku sekarang sudah sangat kuat. Karena aku terlalu pede, sekarang aku ingin mengalahkan bos yang 2 itu, tapi aku ingin ngalahin 1 aja sih. Tolong. Lah, XP gue, Cuk. Ya elah, XP gue udah 50. Malah dari 0 lagi. Nah, aku ingin cari kayu lagi nih untuk dapat emerald, terus bisa beli baju diamond. Lah, oh iya cuy, harus upgrade level pakai iron nih. Sedangkan iron gua udah habis ya. Sepertinya aku harus main lagi di gua aja. Nah, gua ini nanti yang akan jadi tempat miningku. Bagus nih cuy. Udah luas, besar. Oke, mungkin aku akan mining di sini saja. Tapi aku tidak akan mempercepat seperti sebelumnya. Aku akan skip saja. Wih, makhluk apa ini? Baru lihat. Goblin Trader. Oh, namanya Goblin Trader nih. Barang-barangnya bagus banget lagi. Wih, harus beli sih nanti. A few moments later. Nah, tinggal bakar aja nih or gue. BTW ini dari hasil mining gue ya sebelumnya. Lah, villager malah jual celana diamond.
Udah naikin levelnya cuy, pakai emerald banyak juga. Udahlah cuy, terima aja. Oke, kita panen aja. Panen-panen juga seru nih. Dan tinggal kasih ke villager. Nah, gue pengen beli nih. Beli emas. Anjir. Mati lo. Mati. Nah, terus kita beli iron dan beli sapi, daging sapi. Ambil kayu. Jadikan kayu tadi sebagai kayu dan stick. Lalu trading bersama villager. Ini adalah emerald yang aku punya sekarang. Udah banyak sih. Kalian bisa lihat aku sudah memiliki full diamond armor. Dan hari juga sudah berada di hari ke-29. Recording dari hari ke-22 sampai hari ke-29 tiba-tiba terhapus. Jadi sorry banget ya. Wih, ada chest nih. Curian aja. Wih. Enggak ada isinya. Lah. BTW, aku akan skip saja sampai aku sudah selesai menjelajah untuk mencari buku. Dari berangkat armor masih utuh, sekarang armor gue udah hancur. Iya, masih ada 2 armor sih yang udah sekarat. Dan ini juga adalah hasil barang-barangku. Aku juga udah buat tas ya untuk menampung barang-barangku. Dan aku pun menaruh bookshelf agar aku bisa mengenchant, karena ini tempat enchant untuk sementara. Untuk sekarang aku akan menggacha buku-buku yang akan aku inginkan. Ya, seperti Protection 4, American 3, Mending, Feather Falling 4, dan lain-lainnya aja. Ya, mungkin aku akan cari. Ya, mungkin sekarang aku akan susun semua or yang aku punya. Ya, aku dapat or ini dari aku beli pickaxe touch 3 dan mining ya. Tapi sayangnya recordingnya terhapus juga cuy. Dan karena aku sudah punya pickaxe Fortune 3 ya, udah enchant juga ya. Jadi aku akan menghancurkan semua or ini menggunakan pickaxe Fortune 3 ku. Nah, or-ornya udah terkumpul nih. Awas aja, pasti aja nanti orang bilang nge-cheat tuh nge-cheat. Wih, ngelek banget lagi. Padahal belum semuanya hancur loh. Udah leg aja. Wih, leg parah men. Biar HP pun itu, adi leg parah coy. Leg banget lagi. Sekarang aku tinggal ambil aja. Wih, satisfying banget coy. Wih, leg tipis-tipis ya. Ambil agar legnya hilang. Nah, udah mau nggak leg lagi nih, udah mau lancar. Nah kan, udah mulai lancar. Udah lancar banget nih. Udah nggak leg lagi coy. Mantap. Banyak banget ornya. Fortune 3 gitu loh. Kali pakai Fortune 3 nggak banyak kan. Masih ada lagi beberapa. Hancurin lagi ini soalnya nggak mempan dari tercapit tato. Ya, mungkin aku akan beritahu kepada kalian hasilnya ya.
hasil dari or ini. Dan ini dia hasilnya. Tapi sebelum kita ke hasilnya, kalian harus like dan subscribe dulu, karena itu akan sangat membantu bagiku. Mengingat aku sudah bermain game ini selama 19 jam, rekam layar selama 7 jam, dan edit selama 11 jam. Jika kalian sudah like dan subscribe, aku akan bunuh diri. Mati. Dengan ini aku tidak terlalu khawatir tentang kekurangan iron dengan koal. Sekarang tinggal masak aja deh or-ornya. Oke, lanjut untuk ketujuan sebelumnya, yaitu mendapatkan buku-buku OP dari villager. Aku bertujuan ingin pergi ke villager untuk mengambil jamur dan membuat potion of weakness. Finally, aku berhasil mengumpulkan villager-villager yang bermanfaat seperti Protection 4, Unbreaking 3, Mending, dan Fitur Level 4. Aku juga sudah membuat mereka jadi zombie, agar nanti jika aku sembuhkan, mereka akan memberikan promo kepadaku. BTW, ini aku sudah sembuhkan mereka ya, tapi mereka malah jadi zombie ulang nih. Mungkin aku akan buat tempat satu-satu. Dan kalian bisa lihat, finally akhirnya semua villager itu pun berhasil aku sembuhkan. Aku memisahkan mereka cukup lama ya, karena mereka itu tidak gampang untuk diatur. Nah, di sini gua udah nemu spawner zombie yang akan aku manfaatkan menggunakan pikeku ini dan bahan-bahan lainnya untuk menjadi mob XP farm. BTW, aku ketemu spawner zombie ini pas aku lagi mining ya. Langsung saja aku buat menjadi mob XP farm. Yap, akhirnya jadi juga. Sekarang untuk tempatnya udah jadi ya, meskipun gua gali cukup lama, tapi mungkin hasilnya sangat cukup ya. Nah, sekarang di salah satu sudut, di salah satu ujungnya kita taruh dengan air. BTW, aku akan kasih tahu juga kepada kalian ya caranya ya. Nah, otomatis di sini akan ada ruang kosong seperti ini. Kalian tinggal hancurin 2 blok, kalian terus gali sampai ketemu ujungnya gini. Nah, kalau udah seperti ini, sudah kosong seperti ini, jadi sini tempat zombinya lewat ya. Nah, kalian sekarang bisa gali, terus kalian pasang saja sign di sini. Kemudian kalian taruh air di sini. Nanti zombinya akan terdorong terus masuk di sini. Dan kalian tinggal gali aja beberapa blok ya. Terserah kalian sih. Menurut gua 3 blok atau 4 blok udah cukup. Dan di bagian lubang tadi kalian taruh 2 chest dan 1 hopper. Nah, ini tempat kalian membunuh zombinya ya. Nanti zombinya otomatis akan jatuh ke situ. Jangan lupa juga kalian taruh slab agar zombinya tidak bisa keluar atau zombie bocil ya. Oke, kalian bisa lihat di sini aku memasang sebuah blok gitu ya, untuk menghubungkan jalur atas sampai jalur bawah ke tempat mob XP farm ini. Tapi gue di sini nggak sadar cok, gue udah punya beacon ya, tinggal pasang beacon aja buat teleport. Sekarang aku tinggal menuju langkah paling akhir, yaitu menghancurkan semua torch yang ada. Karena untuk mengaktifkan ini kita perlu kegelapan. Untuk menghapus semua torch itu akan menghasilkan kegelapan. Wih, nggak hancur-hancur nih, kena lagi. Nah, naik 1 blok dulu, baru hancurin. Nah, kita hancurin juga dan kita turun. Nah, zombinya akan turun lewat sini juga nih. Kan itu tuh bagus buat cok. Nah, itu zombinya. Ya, ambil slab, taruh. Nah, zombinya akan otomatis itu di sini ya. Mob XP farm ini juga cepat loh. Oke, kita taruh beaconnya, terus kasih nama XP plus enchant. Nah, udah nih, udah aktif beaconnya. Kalau gua tinggal balik mau teleport aja. BTW, gua juga udah pasang beacon di
nether ya. Jadi kalau mau bikin nether tinggal oh. Nah sekarang tinggal farming. Kita bunuh-bunuhin aja ya. Ini banyak banget lagi. Langsung ke berapa XP gue nih? Banyak banget. Dan BTW gue udah taruh tempat enchant juga. Meskipun gue nggak bakal pakai karena gue tuh pakai buku cuy. Gue pakai buku. Dan ada juga nih di tas gue. Kalian bisa lihat di tangan gue itu ada tas. Nah tas ini udah gue taruh buku-buku yang akan aku gunakan. Sangat penting sih buku ini. Dan aku akan mencari XP dan memasang buku-buku ini ke peralatanku. Aku akan mengulangi hal tersebut sampai semua buku ini terpasang di peralatanku. Finally, singkat cerita, aku telah memasang semua buku tadi di peralatanku. Kalian bisa lihat encan-encannya OP-OP. Nah, pickaxe juga udah OP nih. Kapak nggak OP, pedang nggak OP. Dan sekarang aku akan mengalahkan bos ini karena dia sudah sampai di desa dan akan mengancam warga sini. Jadi aku sebagai pahlawan akan menyelamatkan desa ini dari ambukan raja ini. Ini maju lu. Tertawa kamu. BTW kalau dia enchant gini nggak bisa dipukul ya, malah gue kena damage. Ngerinya. Wih, lempar ke salah. Wih, anjir, kena bulu dia. Wih, jauh bet anjing. Iron Golem, pukul dia Iron Golem. Bisa tuh. Wih, cepet. Wih. Iron Golem pukul. Ya, gue juga terlibat. Ya. Iron Golem mati dengan cepat itu. Salah coy, nggak kena. Wih, ngelek dikit. Mati lo. Akhirnya semua mati coy. Dan semua villagerku juga ikut mati. Kalian bisa lihat semuanya akan diakhiri. Jangan melihat semua villagerku kebakaran. Semua akan diakhiri dengan makan. BTW bos tadi bikin hujan ya. Jadi pas dia mati langsung hujan selesai karena hujan itu dia buat hujannya. Dan juga bos tadi membuat zombie yang kecepatannya di luar nalar. Sampai zombinya bisa lompat di pagar ini. Aku tidak bisa menghalangi zombie itu karena dia terlalu cepat. Dan juga aku ada urusan untuk mengalahkan bos itu. Ya, terima kasih untuk para villager yang sudah membuatku seperti ini. Aku sudah mendapatkan 29 diamond dari miningku ini. Kalau kalian tanya kenapa nggak perlihatkan miningnya, iya lagi-lagi recordingnya tiba-tiba terhapus, jadi sorry lagi ya. Aku akan gunakan gold ini. Wih, Goblin Trader, aku ingin beli nih. Nah, beli 6 aja kali ya. Nah, 6 cukup. Nah, udah bagus nih. 6 udah cukup lah ya. 6 netherite. Tentunya jualan dia sangat bagus. Apalagi aku yang sangat membutuhkan netherite. Oke, kita sudah teleport nih di nether menggunakan beacon. Dan sekarang aku ingin menjelajah ya. BTW, aku sudah mampir di sini ya sebelumnya saat mengambil jamur. All resistant lagi. Untuk chestnya aku sudah looting sih, tapi nggak perlihatin aja. Wih, bangunan apa ini? Nether Fortress cuy. Ya, untuk sementara aku tidak akan berkunjung ke Nether Fortress. Bukan karena aku takut ya, tapi aku belum membutuhkan apa-apa dari sini. Lompat. Ais, nggak kena lagi. Aku menemukan bangunan ini. Ya, bangunan ini sama seperti bangunan yang aku ketemu itu. Ya, kurang lebih sama. Isi ininya juga sama, tapi chestnya beda ya. Isi chestnya juga nggak kalah bagus kok. Naik dulu, naik. Wih, bos cuy. Kalian bisa lihat di sini ada bos ya. Ya, bos ini sepertinya cukup lemah ya. Nah,
naik lagi. Aku hanya perlu naik di blok sih dan mukul dia sampai dia mati. Bos ini lemah banget, cok. Beda dengan bos sebelumnya ya. Bos ini lemah banget. Wih, piglin juga ikut campur ya. Wih, jatuh gue. Pukul. Gak terlalu berasa sih. Gak bikin aku sekarat seperti sebelumnya ya. Tapi ujung-ujungnya dia tetap akan mati. Wih, kepala wither skeleton nih. Gue curiga kalau begini pasti ada sesuatu kan dalam sana. Macam tak betul je budak ni. Bentar, gue gali dulu. Nah, ada ancient debris. Bagus nih, coy. Sekarang aku tinggal pergi untuk mencari bos itu aja, bos. Apa itu? Sekali lagi aku minta maaf karena saat aku mengalahkan bos itu, recordingnya error, coy. Ya, aku dapat alat ini yang fungsinya cukup bagus lah ya. Ini sih fungsinya, tapi sekali lagi aku minta maaf ya, recordingnya itu error ya, jadi sorry banget, sorry ya. Bos ini lagi. Yap, bos ini adalah bos yang aku kalahkan sebelumnya, yang recordingnya error itulah. Nah, tinggal pukul aja. Sebenarnya bos ini tuh lemah tuh. Nah, dia sembur api sedangkan apinya nggak kerasa karena aku tuh punya fire resistant. Wih, ada bastion nih. Ya, aku kok akan jelajahi bastion ini, tapi ya ambil blok dulu lah ya. Tuh jaga-jaga sih. Ambil gold dulu. Wih, sabar bang, sabar. Aku hanya pinjam gold kalian doang. Aku hanya minjam doang kok. Woi, aku hanya minjam. Chestnya juga aku pinjam ya. Wih, bagus banget, ada ancient debris. Tutup. Nah, bagus banget. Ada netherite upgrade ya. Oke banget gue. Nah, ada netherite upgrade lagi. Ada lagi. Sumpah, Mojang benar-benar gila sih. Banyak banget. Taruh lava. Nah, mati kamu. Gak bisa jalan kamu. Wih. Untung aman. Wih. Aduh, lekbet cok. Lekbet. Makan. Waduh, mati. Aduh, mati cok. Karena lag nih. Mati karena lag. Bukan karena gue nggak jago. Ya, pasang stun dulu. Kasih nama Bastian aja ya. Bastian. Nah, udah kita konfir aja nih. Nah, tinggal ambil lavanya. Nah, kalian kira tadi gue mati ya? Gue hanya tipu kalian sih. Gue nggak mati. Gue hanya edit. Gue mati beneran, cok. Oke, sekarang lanjut lagi untuk mencari struktur lainnya untuk kita jelajahi. Aku juga sempat jelajahi Nether Portal sebentar. Ini kita ambil aja lah ya Nether Warts-nya. Nggak usah, nggak jadi. Tutorial ngebuat jembatan atau nge-bridge dengan cepat ya, gampang becek. Nether Fortress lagi ya, tinggal loncat aja sih. Loncat. Wih, fire resistant cok, anjir. Nggak ada fire resistant di inventory gue. Ambil tas. Cepet. Aduh, ngelek lagi. Fire resistant. Lah. Kenapa nih? Lah, ambil. Minum. Aduh, mati lagi. Udah gitu di lava lagi. Aduh. Iya. Mati di lava, cuy. Ya, mungkin sampai sini saja. Ya, meskipun aku tidak sampai di hari ke-100 karena aku jatuh di lava.
Udah gitu barang-barang aku semua jatuh di lava. Sorry banget aku nggak bisa sampai di hari ke-100. Ya.